Apa tanggapan Front Pembela Islam setelah pemimpin mereka ditetapkan sebagai tersangka? Sudah bergabung bersama kami kuasa hukum FPI Sugito Atmo Prawiro. Assalamualaikum, selamat sore Mas Sugito. Selamat sore Mas Abraham. Ya, 6 orang tersangka, salah satunya Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab yang ditetapkan tersangka sekaligus dicekal. Apa tanggapan Anda? Ini adalah hal yang sangat luar biasa terkait dengan protokol kesehatan, terkait dengan kerumunan, dan ada 6 tersangka. Dan sebenarnya kalau saya lihat dari ke-6 tersangka, lebih khusus kepada Habib Rizik Syihab, beliau sebenarnya menyampaikan pada waktu dari Saudi, kalau bisa pulang ke Jakarta, mau mengadakan Maulid Nabi dan pernikahan anaknya. Dan disampaikan pula bahwa semua harus sesuai dengan prosedur protokol kesehatan. Jadi ini urusan kepanitiaan dan Habib Rizik hanya mengingatkan untuk sesuai dengan prosedur kesehatan. Tapi sekarang yang ditetapkan, yang pertama adalah Habib Rizik. Saya menilai bahwa ini adalah bentuk diskriminasi. Karena perkara ini tidak hanya satu, banyak. Dan Habib Rizik bahkan selalu dikejar untuk urusan yang ini. Pada pemanggilan pertama, setahu saya, ini kan masih klarifikasi. Pemanggilan kedua, penetapan sebagai saksi, tapi pemanggilan sebagai saksi. Nah, untuk penetapan sebagai tersangka, beliau belum dipanggil. Jadi kalau misalnya ada informasi langsung penangkapan, itu kan secara hukum acara itu kan harus ada pemanggilan pertama sebagai tersangka. Dalam hal ini kan sudah ada pemanggilan untuk pemeriksaan kasus kerumunan ini berapa kali? Termasuk hari ini pun tidak memenuhi panggilan. Betul, sebagai saksi. Namun kan yang bersangkutan kan klien Anda, kalau itu betul bahwa Anda adalah kuasa hukumnya, entitas dari FPI begitu ya, mengapa tidak kooperatif dengan proses hukum yang berlangsung sebelum ada ultimatum akan segera ditangkap oleh polisi? Ya, silakan saja kalau memang beliau mau menangkap, Polda Metro Jaya berkeinginan untuk menangkap, tetapi tetap harus ada prosedur untuk penetapan sebagai tersangka. Pemanggilannya tetap harus ada prosedur, ada pemanggilan pertama dan kedua untuk penetapan dia sebagai tersangka. Bukan kan sudah dipanggil saksi, Pak, namun tidak datang. Itu sebagai saksi. Alasannya tidak datang sampai hari ini tidak datang apa Pak sebenarnya? Beliau pada waktu itu masih cukup kelelahan dan beliau juga tentunya sepulang dari Arab Saudi banyak kegiatan dan banyak aktivitas yang dijalankan. Jadi beliau memutuskan untuk tidak datang lebih dahulu. Pak Sugito, tapi kemarin Bapak Rizik Syihab ini hadir di pemakaman anggota FPI yang tewas. Ya. Namun tidak datang di pemanggilan polisi. Juga kita melihat beliau juga mengisi acara di acara reuni 212 secara virtual begitu. Namun dalam rentetan pemeriksaan ini memang yang bersangkutan berhalangan untuk hadir. Ya, jadi begini, dalam proses hukum yang sekarang dijalankan oleh beliau menganggap bahwa ini ada diskriminasi dan itu sikap beliau. Tapi kalau misalnya nanti sudah ada penetapan tersangka, saya akan komunikasi dengan beliau apa yang harus dilakukan karena treatmentnya berbeda antara sebagai dalam tingkat penyelidikan untuk klarifikasi, sebagai saksi dia untuk dipanggil dan penetapan dia sebagai tersangka. Jadi alasan utamanya sebenarnya bukan sakit ya Pak ya? Memang beliau tidak begitu sehat, tapi beliau memaksakan diri untuk berbagai macam aktivitas yang terkait dengan dakwah. Oke, jadi menurut Anda alasan sakit dan merasa ada diskriminasi. Oke, terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, memberikan pandangan Anda dari kuasa hukum FPI sudah berbincang bersama kami.